Kenalin, hai semuanya, nama aku sebenarnya namanya panjang banget, namanya Rahwela Meira Valencia Siani, tapi dipanggilnya kalau di rumah Valen, tapi kalau di rumah dipanggilnya Cia. Kegiatan sehari-hari sekolahnya di SMA Negeri 90 Jakarta. Terus kegiatan lainnya itu ada sebagai ketua DO OSIS di MPK OSIS 90 Jakarta. Terus bantuin masak pastinya, kalau di situ ada spesialis motong. Udah beberapa tahun jadi spesialis cetak nasi. Belum ada ganti. Jadi kalau misalnya ada kegiatan lain nih, yang kegiatan tadi yang disebutin, harus juga sempetin waktu harus bisa bagi antara box sama sekolah juga, karena nggak ada yang bisa gantiin gitu. Kegiatan lain-lainnya tadi kita suka main-main bersama berenam, karena kita semua selama online kan di rumah aja ya, pasti kita harus cari kegiatan yang bisa dilakuin bareng-bareng gitu sih. Gitu aja kerjaannya, gitu-gitu doang. Gitu doang. Mencetak ribuan nasi. Iya, ya, mencetak ribuan nasi dari box. Siapapun yang makan nasi box ini mencetak. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain, cuma satu tuh yang cetaknya, alhamdulillah. Kalau misalnya dulu waktu gimana Umi sama Kak Sela itu udah masuk Islam, aku belum, gimana menyesuaikan dirinya itu nggak gimana ya kalau menurut aku. Soalnya waktu itu kan aku masih kecil banget ya, masih bocah. Kalau dia kelas 9 berarti itu aku kelas 6 SD. Jadi buat gimana menyesuaikannya banget tuh kayaknya menurut aku nggak harus gimana banget, karena masih kecil juga. Dan waktu awal kalau Umi kan udah lama ya, udah tahu. Kalau pas Kasela ini aku nggak tahu, nggak dikasih tahu, dan bukannya nggak mau tahu ya, nggak bakal nanya juga kan, nggak kebayang nih bakal harus nanya tentang hal kayak gitu. Lagian anak kelas 6 SD akan nanya kayak, emang lu masuk Islam ya? Gitu kan nggak mungkin, nggak make sense kan, nggak penting juga gitu. Jadi aku nggak nanya-nanya. Terus karena katanya sih kenapa mereka nggak ngasih tahu, karena dulu aku tuh beda banget sama yang sekarang. Karena kalau dulu tuh aku gak suka diajak ngobrol, pendiam banget lah orangnya. Jadi mungkin orang nggak tahu ya emosi aku tuh pas saat itu lagi apa nih, lagi ngerasain apa. Jadi orang kayaknya mendingan, oh yaudah nggak usah ngomong aja gitu, daripada ntar salah lagi gue ngomongin orang gitu. Bukan cuma pendiam ya, bukan cuma pendiam, menakutkan dan jutek. Iya, kata orang sih gitu. Jadi mereka memilih untuk oh yaudah nggak usah ngomong. Kalau sampai gimana, aku tuh nggak, kalau misalnya disuruh cerita kayak gini, aku merasa ceritaku kurang menarik. Jadi kayak aku tuh jarang cerita aku sama Kak Sela, karena menurut aku ya udah gitu doang gitu. Karena kalau ditanya kenapa sih bisa masuk Islam, kalau aku ditanya tuh aku mungkin jawabnya bisa jawab gak tahu ya, atau hidayah aja gitu. Waktu itu sekali lagi aku tuh masih kelas 6 SD. Terus pas abis tahu Kak Sela masuk Islam juga aku biasa aja, kayak oh ya udah gitu, ya udah pilih itu ya udah gitu. Terus pas itu jalanin aja hari-hari kayak biasa. Karena kan kalau misalnya orang muslim punya kegiatan ya setiap hari, sholat atau apa gitu. Kalau kita sebagai non muslim kan ya udah gitu, paling hari Minggu aja. Jadi kalau menyesuaikannya apa, gak menyesuaikan, karena setiap hari ngeliatnya ya udah nggak ada apa-apa yang harus disesuaikan gitu. Kenapa bisa masuk Islam? Menurut aku hidayah aja, karena waktu itu karena tadi balik lagi ke aku pendiam ya, jadi suka kayak oh ya kayak lebih suka merhatiin orang daripada dia bisa nanya ke ustadz, bisa nanya-nanya, dia pengen tahu apa dia mau tanya. Kalau aku menyerap apa yang aku lihat atau apa yang aku tahu aja, oh kayak gini, oh kayak gitu. Jadi bukan orang yang kepengen nanya ke orang atau harus kenalan lagi ke orang. Itu sampai sekarang aku nggak tertarik sama hal itu. Jadi ngomong di sini cerita itu rada sulit, karena dia first time gak sih? Iya, karena aku juga bukan orang yang bukannya pengen orang-orang tahu, nggak pengen orang-orang tahu sih. Cuman aku bukan orang yang bisa cerita-cerita kayak gini gitu. Banget. Mungkin aku di sini dan aku pas berorganisasi itu beda, karena kan yang diomongin juga beda, yang dibahas juga beda gitu kan, yang dihadapin orang-orang juga beda gitu.
Jadi kalau aku kenapa masuk Islam ya hidayah aja. Waktu itu tiba-tiba lagi di sini. Ini kan rumah bentuknya berubah-berubah ya. Tadinya sofanya gitu. Ini bisa nanti datang lagi bulan depan beda. lagi ya, serius. Gitu kan. Jadi Bisa lah ibu-ibu ya, ya Allah. beda-beda. Biasa. Jadi waktu itu bangku sama-sama ibu tuh ada di situ. Rumah apa Lego? Makanya. Tinggal menyewakan di depan besok. Iya, waktu itu ada di situ. Terus ya udah lagi sama Umi. Karena aku susah ya menyampaikan apa yang ada di otak aku. Ngomong gitu susah. Jadi waktu itu aku cuman beberapa kata doang deh kayaknya aku keluarin. Kenapa sih si Asalan ditanya mau masuk Islam apa enggak? Waktu itu kan nggak tahu ya, kalau nggak ditanya, kalau pengen kan nggak tahu ya. Kenapa sih dia ditanya, aku enggak, cuma bilang gitu. Terus akhirnya Umi cuma bilang pokoknya nggak tahu deh intinya kayak gimana. Pokoknya intinya Umi bilang kamu mau emang gitu kan? Emang kenapa bisa mau lah? Terus iya mau. Ya udah saat itu juga. Karena kita kan rumahan banget nih kan, gak ada yang punya kerjaan di luar, offline online juga kita di rumah aja Ya sebenarnya nggak perlu WFH, nggak perlu pandemi sebenarnya. iya, anak rumahan, orang tua rumahan, kita di rumah semua, nggak ada yang di kantor, jadi pasti Abi ada di rumah juga. Jadi waktu itu syahadat pertama kalinya itu di rumah, di kamar sama Abi. Itu doang sih kalau ceritanya. Itu Abi mau berangkat kerja. Oh iya, yang masih kerja waktu itu di non syariah. Kalau sekarang kita kerja rumahan. Iya. Terus kalau menyesuaikannya setelah masuk Islam, aku alumni sekolahnya Kevin. Dulu masuk di SMP 191 Jakarta. Yang sampai sekarang kalau ditanya bersyukur gak masuk sekolah itu bersyukur, karena di situ aku ketemu teman-teman dan guru-guru yang sangat membantu. Karena kan belajar agamanya langsung agama Islam kan ya. Terus baca Quran gak bisa, sholat gak bisa, apa-apa gak bisa. Jadi aku belajar dari nol banget di situ. Karena itu kan aku syahadatnya kelas 6 SD. Aku syahadatnya kelas 6 SD terus langsung masuk SMP, pelajaran-pelajaran baru dan segala macam yang baru. Tapi teman-teman aku di situ sangat membantu banget gitu. Jadi aku misalnya ada tugas atau ada apa, aku bisa tanya-tanya ke mereka dan mereka welcome. Guru aku pas kelas 7 itu juga welcome banget. Gak ada yang salty atau kayak gimana. Jadi di sekolah itu aku sangat terbantu banget. Terus kalau mengenai gimana itu kan kelas 7 itu Abi keluar dari perusahaan non syariah. Dikeluarkan atau keluar, dipaksa keluar atau kayak gimana, takdir Allah, qadarullah, keluar dari perusahaan non syariah. Terus di kelas 7 itu kita baru pindah ke sini, kita bertiga baru pindah ke rumah ini. Jadi kita memulai semuanya baru dari nol. Terus sebenarnya aku suka banget sih kalau disuruh cerita soal box bewox, karena menarik aja menurut aku. Jadi kalau kita kan jadi keluar dari syariah, Umi juga udah nggak kerja, kita sama-sama ya udah nggak ada kerjaan nih gitu kan. Kalau sekarang pekerja di rumah, dulu kita nggak ada kerjaan di rumah gitu kan. Sampai akhirnya kita gimana nih, harus hidup ya kan, di sini harus makan, harus gimana survive dari nol. Terus terciptalah, terbentuklah, terpikir untuk bikin sebuah box bewox. Kenapa sih namanya box bewox? Nih panggilannya tadi kalau nggak Rio Angga, Abi Rio itu bewok. Jadi kita membentuk si box bewox ini sebagaimana ya udah dari kita berenam kita jadiin satu. Kita punya tugasnya masing-masing di sini, punya job desk-nya masing-masing, sadar diri harus ngapain kalau ada pesanan. Box bewox tuh seru banget kalau aku bilang. Jadi seru aja ngejalanin. Jadi waktu awal kita jualan kue, Umi jualan kue. Jualan kue, tapi jualan kue itu menurut Abi itu capek. Karena kan itu harus bikinnya satu-satu dan segala macam itu, kue kering gitu kan. Jadi akhirnya kita hijrah. Jadi awalnya kita bento gitu bentuknya, makanan per makanan gitu, bento yang ada nasi dan segala macamnya. Nah pertama kali jualan itu targetnya itu sekolah aku dulu waktu SMP. Aku kan masih pendiamnya waktu itu, belum organisasi, belum belajar ngomong juga. Tapi waktu itu belum belajar ngomong karena ini juga hasil belajar bertahun-tahun masuk organisasi.
waktu itu akhirnya sebenarnya nggak dipaksa juga sih. Kalau ditanya kenapa mau aja, nggak gimana ya, aku orangnya nggak simple aja gitu. Oh udah mau aja gitu. Jadi waktu itu pas kita merintis Box ini kan pasti di setiap sekolah ya, ini kan kita santai yang ngomongnya, pasti ada orang yang lebih terkenal, lebih banyak followersnya dan segala macam. Jadi waktu itu kita berinisiasi untuk endorse apa sih namanya, paid promote ya kalau orang itu. Jadi aku nyari temen, bukan temen yang waktu itu, ya udah yang seangkatan, yang punya banyak followers nih, yang terkenal mana nih yang bisa menginfluence orang-orang gitu. Samperin orangnya gimana ya, chat, mau nggak kalau gue kirimin makanan nih seminggu, tapi lu foto ya, masukin Instagram gitu. Ada 2 orang nih kalau nggak salah, apa seorang. Terus mereka mau. Jadi aku waktu Box di pertama kali kita merintis bareng-bareng itu, aku salah satu yang membantu jualan di sekolah. Jadi misalnya ada yang pesan 10 orang, 20 orang, pas istirahat itu aku turun kelas 7 masih bocah banget, turun ke bawah, bawa tuh plastik segede-gede gitu, naik ke atas kelas 7 tuh di lantai 3, jadi selesai naik bawa, terus harus ingat nih pesanannya siapa ya gitu, samperin orangnya, kalau orangnya nggak dateng kasih satu-satu gitu. Sebenarnya itu nggak menyusahkan ya menurut aku, karena ya udah seru aja gitu menurut aku. Nggak apa ya, kalau dibilang dipaksa di apa tuntutan kehidupan kalau orang bilang gitu, kalau menurut aku enggak, karena sampai sekarang aku ngadain Box aku senang. Jadi ya udah, mau cetak nasi berapa juga senang-senang aja. Mau lagi OSIS ditelepon nih, dulu SMP aku juga OSIS, lagi OSIS pulang sekolah telepon, kita ada pesanan dulu tuh masih 10 doang, kita tuh ada pesanan 10 gitu, apa 20, pulang dulu cetak nasi, sekolahnya di depan situ nih, kita jalan kaki panas-panas, nih, kita cetak nasi 20 doang cetak nasi, udah ya aku balik lagi karena aku masih ada kerjaan di sekolah. Jadi menurut aku itu jadiin pengalaman aja, nggak dijadiin susah, nggak dijadiin bahan sedih-sedihan apa kayak gimana, karena kita yang ngerjainnya juga waktu itu bareng-bareng. Terus abis teman-teman sekolah aku ada yang langganan, ada 2 orang, awalnya 1 orang terus jadi 2 orang, setiap hari setiap pagi dibikinin makan buat teman-teman aku ini. Umi masakin kasih satu ke 1 orang gitu. Jadi aku ambilin pos di bawah, terus aku kasih ke orangnya gitu. Abis ke murid, aku masuk organisasi itu, terus aku kenal sama guru-guru. Akhirnya kan pasti lebih kenal sama guru-guru. Akhirnya kita juga dapat kesempatan untuk jual ke guru-guru aku yang alhamdulillahnya mereka baik-baik banget. Di 161 itu gurunya suportif banget sih, benar-benar gak nyesel lah masuk 161 itu waktu itu, karena mereka membantu banget sih aku untuk apa ya, gimana ya, maksudnya mereka welcome banget gitu, mau aku jualan juga nggak apa-apa, mereka menerima dengan baik. Mereka misalnya aku ada acara organisasi, aku dipesennya ke Umi karena membantu ekonomi umat gitu. Pokoknya mereka sangat baik banget sih, aku suka banget. Jadi sampai sekarang ngerjain Box Bewok sampai detik ini, dari 0 sampai sekarang aku senang-senang aja gitu. Jadi nggak gimana. Jauh introvert. Iya. Sekarang ini kalau Mas Fatih datang 3 tahun yang lalu, belum bisa kayak gini. Nah, Ini baru. nah itulah saya percaya introvert itu sebenarnya nggak ada. Ini terbukti di dia. Latihan. Oh iya benar, tapi harus belajar, harus mau. Kalau Introvert misalnya itu nggak ada. orang pendiam tuh bisa aja tetap pendiam sampai kapan aja. Ada saat-saat dia pengen diam. Aku suka baca buku nih, soalnya ya udah diam, tapi kalau harus kayak gini, lagi kerja di organisasi lagi kayak gini, ya harus bisa ngomong juga. Oh iya, aku ada satu pertanyaan nih, buat diklarifikasi juga Ci ya. Waktu itu kenapa sih kalian berdua ujuk-ujuk mau pakai jilbab duluan, padahal waktu itu aku belum pakai jilbab? Kalau aku nggak tahu, aku orang gimana ya? Itu kan sebuah perintah ya, maksudnya itu nyata gitu. Dibilang kalau misalnya kita harus berhijab sebagai seorang muslim. Jadi waktu masuk Islam
ya udah pakai aja gitu, maksudnya nggak ada apa ya, nggak ada, aku tuh orangnya yaudah gitu. Katanya karena takut Abi masuk neraka. Iya, maksudnya itu kan perintah kan berarti Iya, kan? iya, itu maksudnya. Include itu. Jadi dulu kan aku masih belajar juga ya. Jadi katanya jadi kalau misalnya anak perempuan yang nggak pakai kerudung itu setiap langkahnya itu jadi dosa kan. Kalau dilihat orang-orang itu bisa jadi dosa buat ayahnya juga gitu. Jadi waktu itu ya udah akhirnya biar kan kita punya purpose, punya tujuan untuk sama-sama ke surga kan. Kalau misalnya udah nggak kerja di non syariah, kita udah sama-sama di rumah, tapi dosanya tuh masih ada berarti kan. Kalau misalnya nggak pakai kerudung, jadi ya udah kita ikhtiarkan. Aku juga nggak bermasalah sama berhijab, maksudnya nggak ada kayak aduh gue sayang banget sama Bukan gue sesuatu nggak yang- bisa berkerudung gitu. Iya, benar. Maksudnya kayak kita berdua, aku sih sama dia ya biasa aja waktu di berhijab tuh kita nggak punya permasalahan yang kayak gue tuh Bukan big deal banget. Iya, maksudnya Aduh, sayang mahkotaku banget ya. rambut gue nggak dilihat orang gitu, kita tuh enggak. Jadi waktu itu ya udah alhamdulillah pakai kerudung. Terus itu kan baru masuk SMP ya, balik lagi ya. Jadi dulu aku SD-nya itu non muslim sekolahnya. Terus itu kan berarti roknya pendek ya, terus bajunya pendek. Jadi itu aku beli seragam baru yang panjang. Terus seragam SD karena kan kalau mau SMP itu kan pakai seragam SD dulu kan. Itu pakai beli rok panjang, beli manset panjang, terus pakai kerudung. Itu jadi loreng-loreng gitu bajunya, jadi nggak nyambung, harusnya pakainya kayak gini, jadinya jadi kan atasannya itu krem, roknya merah, luarannya apa mansetnya warna putih, kerudungnya putih, pokoknya pede aja tuh loreng-loreng kan, karena kan mos cuma beberapa minggu doang sampai dapet seragam kan, ya udah pakai aja. Mereka juga nggak tahu kalau seragamnya itu kan dulu kan jauh ya di Bekasi sana, ini kita sudah di Jakarta Selatan, jadi mereka juga nggak tahu tuh sekolah apa nih bajunya kayak gitu, jadi ya udah cuek aja pakai aja dah. Soalnya temen aku juga ada sih yang di mos nggak usah pakai kerudung dulu deh, nanti mau dapet seragam karena repot kan, dia bilang lagi. Kalau bisa repot buat Allah kenapa enggak, kalau aja mau kita repotin terus ya. Insya Allah, tabarakallah.